Tiga itu harusnya mana sih hadirnya pemerintah di sana gitu. Terus yang kedua Pak, itu yang untuk nilai tambahnya Pak. Untuk yang kosnya, kita tahu sendiri memang kos sekarang itu kan memang mungkin sekitar $1 ya Pak, mungkin 2 kali lipat dari beberapa tahun lalu ya, mungkin setengah dolar mungkin ya harga solar ini ya. Dari perusahaan Bapak sendiri kira-kira ada nggak sih Pak cara-cara untuk menekan untuk pemakaian fuel ratio ini Pak? Karena kita tahu sendiri memang direct cost paling besar memang dari ini ya, pemakaian fuel ya untuk kegiatan operasional. Mungkin bisa jadi dari penggantian alat-alat, mungkin maksudnya alat-alat yang mungkin masih berbahan bakar fosil, solar, mungkin bisa dimanfaatkan Pak yang 2 kali 100 megawatt itu mungkin gensetnya udah diganti untuk jadi dari listrik itu, atau mungkin ya apa kira-kira Pak untuk bisa menekan fuel rasionya Pak, seperti itu Pak. Itu mungkin saya. Terima kasih. Baik, mungkin satu lagi sekaligus penanya terakhir, silakan. Ada penyanyi lagi, satu lagi? Oke, langsung dijawab kalau gitu Pak. Bapak dulu mungkin tadi karena sudah Ibu Hanifah terlebih dahulu, bisa mulai dari Pak Samad dulu mungkin? Iya, silakan Pak. Baik Mas, ini pertanyaan yang bagus. Pertama yang saya tangkap adalah bagaimana upgrading ini dilakukan. Dan tadi sudah disampaikan Mas bahwa pemerintah dalam hal ini tentu dimotori oleh SCM ya, ataupun lembaga pemerintah bisa menjadi pionir lah kira-kira gitu ya, baik di dalam risetnya maupun di dalam skala pilot atau syukur sampai komersial. Ini menjadi penting karena pihak swasta tentu dengan dana yang terbatas, ini ada risiko di situ kan. Nah tapi kalau pemerintah memang bidangnya ada riset, ada pengembangan dan seterusnya. Saya kira itu usulan yang sangat bagus dan beberapa kali di dalam forum kami juga menyampaikan itu. Nah dari sisi swasta kami juga tidak berpangku tangan, tentu kami terlibat dan ingin juga berkontribusi. Tadi kita lihat Ibu Husin malah sudah sampai skala pilot ya, itu appreciate lah kira-kira gitu. Kami mungkin sudah spending mungkin baru $1,5 juta lah untuk riset itu. Kami pakai solvent, kami bekerja sama dengan universitas untuk dalam rangka upgrading. Artinya dari sisi swasta pun juga ada concern ke situ. Nah yang ketiga, pertanyaan optimis apa tidak? Tentu kita di dalam menjalankan apapun tentu harus optimis ya, kalau sepanjang itu tujuannya baik. Tujuannya apa? Kalau kita tangkap adalah batu bara ini bisa bersubstitusi kemana penggunaannya. Kalau sekarang kan batu bara nggak bisa untuk bahan bakar kendaraan. Nah, tentu harus diubah bentuknya. Ada liquefaction tadi, ada lain misalnya untuk LPG, karena Indonesia sekarang ini impor LPG sangat besar. Itulah harus dirubah menjadi dimethylether yang akan salah satunya menjadi bisa untuk menggantikan subsidi. Oleh karena ini, karena program baik, tentu kita harus mensupport pelaku usaha manapun. Yang keempat masalahnya adalah tadi yang sudah proven teknologinya dan komersial itu belum. Kami ditawarkan dari Australia banyak, dari Korea ada, tapi lagi-lagi apa ya, belum ada gitu ya. Nah tentu semua pihak baik pemerintah maupun swasta ingin terus menuju ke sana. Nah di dalam proses itu tentu perusahaan juga harus hidup. Nah artinya harus sustain. Sustainnya ya tentu yang bisa energi sekarang dijual ya harus kita menjual ya. Kebutuhan dalam negeri terpenuhi, yang keluar juga harus dijalankan karena memberikan manfaat sumber daya karyawan, kemudian devisa dan seterusnya. Ini juga menjadi penting sehingga kami sustain. Nah tadi pertanyaan terakhir concern kepada
penghematan bahan bakar di dalam proses operasi, tentu ini sangat baik. Penggantian mesin-mesin, tapi teknologi yang ada tentu sekarang itu kan ujungnya di komersialisasi ya. Kalau di underground, di samping tujuannya untuk safety-nya sehingga dia pakai elektrik semuanya, lebih menuju elektrik agar tidak ada gas buang di situ, itu bagus. Nah, kalau di service sekarang sejauh yang kita tahu ada electric truck yang seperti contohnya Komatsu dan seterusnya, itu secara komersial dan produktivitinya setahu saya masih juga terkalahkan oleh mesin diesel yang ada sekarang. Nah, ujungnya adalah cost per ton kan ya, cost per tonnya mana yang lebih efektif, dan kecuali solar dan tidak ada, harus pilihan. Nah, yang bisa dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan ini meminimais dari penggunaan fuel dengan apa? Utilities misalnya, kita memakai dengan solar cell untuk pembangkitan kebutuhan support itu adalah mesh, office dan seterusnya, yang lain itu kita mengarah ke solar cell dan seterusnya. Saya kira itu program yang bagus dan harus terus dilakukan. Again, ujungnya adalah memang hal aspek komersial yang harus menjadi pertimbangan juga. Saya kira demikian. Silakan mungkin langsung Pak. Mohon maaf, saya sedikit menambahin Pak. Selamat. Mohon maaf Bu Hanifah jadi duluan. Ya, silakan. Pak Daud tadi itu pertanyaan yang bagus sekali Pak, dan itu yang kami alami sebagai katakanlah produsen low caloric saat ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang pertama, seberapa optimiskah kami saat ini untuk mengantisipasi itu? Kami jawab Pak, insya Allah kami optimis sekali Pak. Kenapa? Karena sampai saat ini seperti yang tadi Ibu Hanifah malah sudah pilot project di yang kami ini, saya saat ini sedang ini dengan pupuk, dan tadi bahkan sudah cost-nya itu kami sudah tahu untuk peningkatan tadi Pak. Tapi seperti yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa untuk cost tersebut kalau kami bandingkan gitu untuk teknologi saat ini itu tidak memungkinkan kami aplikasikan Pak di lapangan. Karena ibaratnya begini, kami low kalori aja, kami sekarang 100% supply untuk PLTU PLN Pak. Itu dengan capping HBA 70, existing ICI 5 itu posisinya harga yang HBA hari ini itu dibandingkan terhadap harga